Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Fitrianti dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 20862066130, nomor absen 17, kelas 4G PGSD. Nah, pada video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi dengan dosen pengampu saya, Ibu Siti Nurhayati, MPD CHKOM. Oke, next di sini ada jurnal for Research and Learning Studies volume 3 nomor 1 April 2020. Nah, di sini ada judul artikel saya yaitu hubungan literasi baca tulis dan minat membaca dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Nah, jurnal ini ditulis oleh Putu Ayu Purnamasari dari jurusan Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia. Nah, di sini ada email yaitu putuayu_purnamasari@gmail.com. Baik, hari ini kita akan membahas tentang yang pertama ada menjelaskan abstrak. Nah, lalu yang kedua kita akan menjelaskan pendahuluan, latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, dan yang ketiga kita akan menjelaskan tentang kesimpulan dan sarannya. Oke, yang pertama kita akan membahas abstrak. Nah, di sini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama hubungan literasi baca tulis dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Nah, yang kedua hubungan minat membaca dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Dan yang ketiga hubungan literasi baca tulis dan minat membaca dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Nah, di sini ada jenis penelitian. Nah, adalah penelitian ex post pasto. Populasi penelitian ini sebanyak 228 siswa dan jumlah sampelnya sebanyak 168 siswa. Nah, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling. Nah, data diambil dengan menggunakan kuesioner dan pencatatan dokumen. Nah, lalu data penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan teknik statistik yaitu produk momen. Nah, regresi sederhana dan regresi ganda. Hasil analisis hubungan literasi baca tulis dengan hasil belajar bahasa Indonesia menunjukkan R hitung sama dengan 0,087 lebih besar L tabel sama dengan 0,05 yang artinya terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara literasi baca tulis dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Nah, hasil analisis ini berhubungan dengan minat membaca dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Nah, dapat menunjukkan R hitung sama dengan 0,079 lebih besar L tabel sama dengan 0,05. Artinya terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara minat membaca dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Hasil analisis secara bersama-sama antara literasi baca tulis dan minat membaca dengan hasil belajar bahasa Indonesia ini dapat menunjukkan R hitung sama dengan 0,095 lebih besar L tabel sama dengan 0,05 yang artinya terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara literasi baca tulis dan minat membaca dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Nah, di sini ada kata kunci yaitu literasi baca tulis, minat membaca, hasil belajar. Nah, selanjutnya ada pendahuluannya yaitu gerakan literasi sekolah atau GLS, yaitu kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas. Nah, melalui berbagai aktivitas antara lain seperti membaca, melihat, menyimak, menulis,
dan atau berbicara. Nah, gerakan berupa literasi di sekolah dapat dilaksanakan 15 menit sebelum pelajaran dilakukan di kelas pada awal pembelajaran. Nah, GLS ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk dalam menumbuhkan minat membaca peserta didik di sekolah. Sebuah pernyataan menyatakan bahwa reading is the heart of education, yang artinya membaca merupakan jantung pendidikan. Nah, berarti seseorang yang sering membaca, pendidikannya akan maju dan mempunyai wawasan yang lebih luas. Nah, ini menurut Dalman 2014. Dalam rangka meningkatkan kesadaran membaca, terlebih dahulu harus ditumbuhkan minat dalam diri siswa tersebut. Nah, minat ini adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Nah, minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Nah, ini semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka minat ini semakin besar. Sehubungan dengan membaca, minat ini sangat dibutuhkan agar kesadaran dalam membaca lebih meningkat. Nah, ini menurut Jamarah 2011. Lanjut, di sini ada latar belakang. Latar belakang yang diangkat sesuai dengan judul materi dan jurnal penelitian ini yang digunakan adalah masih sangat minimnya tingkat kesadaran siswa dan orang tua untuk memahami bahwa literasi baca dan tulis ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Karena bagaimanapun kegiatan membaca dan menulis yang dilakukan siswa adalah pokok dari mekanisme pembelajaran yang penting dan merupakan sarana utama bagi siswa untuk mampu memahami setiap materi yang disampaikan oleh guru. Nah, lanjut, di sini ada metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ex post facto. Nah, menurut Dantes 2012 nomor 59, penelitian ex post facto merupakan suatu pendekatan pada subjek penelitian untuk meneliti yang telah dimiliki oleh subjek penelitian secara wajar tanpa adanya usaha sengaja memberikan perlakuan untuk memunculkan variabel yang ingin diteliti. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dalam penelitian ini adalah dengan memberikan angket atau kuesioner kepada siswa untuk literasi baca tulis dan minat membaca siswa. Nah, ini menurut Sudijono 2013 nomor 84 menyatakan angket atau kuesioner dapat diberikan langsung kepada peserta didik, dapat pula diberikan kepada para orang tua siswa. Oke, next, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, teknik analisis regresi sederhana, dan ganda. Nah, di sini kita akan membahas tentang metode analisis deskriptif terlebih dahulu. Ini digunakan untuk menganalisis data dalam rangka mendeskripsikan data hasil penelitian. Nah, sedangkan metode analisis statistik induktif atau inferensial digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian dalam rangka menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Nah, dalam hal ini teknik analisis statistik inferensial yang digunakan adalah teknik analisis regresi sederhana dan regresi ganda. Lanjut, hasil penelitian.
Hasil penelitian ini memaparkan mengenai data literasi baca tulis atau X1 sebagai variabel bebas 1, data minat membaca atau X2 sebagai variabel bebas dan hasil belajar bahasa Indonesia atau Y sebagai variabel terikat yang dianalisis menggunakan teknik deskriptif. Data kemampuan literasi setelah dilakukan analisis deskriptif didapatkan hasil frekuensi nilai terbanyak sejumlah 38 siswa. Tentangan nilai terbanyak terdapat di antara nilai 75 sampai 79 dan rata dari hasil kuesioner literasi baca tulis siswa adalah 78,17. Pada nilai PAP mendapat kategori cukup baik. Rekapitulasi data kemampuan minat membaca setelah dilakukan analisis deskriptif. Frekuensi siswa nilai terbanyak adalah 43. Rentangan nilai terbanyak terdapat di antara nilai 80 sampai 84 dan rata dari hasil kuesioner minat membaca 79,74. Pada nilai PAP mendapat kategori baik. Data hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD gugus 12 Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Setelah dilakukan analisis deskriptif didapatkan frekuensi nilai terbanyak adalah 30 siswa. Rentangan nilai terbanyak terdapat di antara nilai 80 sampai 84 dan rata dari hasil belajar bahasa Indonesia siswa adalah 76,6. Pada nilai PAP mendapat kategori cukup baik. Lanjut kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara literasi baca tulis dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Siswa kelas 5 SD di Gugus 12, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan koefisien korelasi R sebesar 0,087 dan sumbangan variabel kontribusi sebesar 8%. Yang kedua, terdapat hubungan yang positif dan signifikan minat membaca dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Siswa kelas 5 SD di Gugus 12, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan koefisien korelasi R sebesar 0,079 dan sumbangan variabel kontribusi sebesar 6%. Dan yang ketiga, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara literasi baca tulis dan minat membaca dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Siswa kelas 5 SD di Gugus 12, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan koefisien korelasi R sebesar 0,095 dan sumbangan variabel kontribusi sebesar 9%. Lanjut, ada saran. Saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini yaitu yang pertama, bagi siswa disarankan supaya minat membaca dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang lebih optimal. Yang kedua ini, bagi para guru disarankan hendaknya berusaha untuk mengoptimalkan kegiatan literasi baca tulis untuk meningkatkan minat membaca siswa. Yang ketiga, bagi kepala sekolah disarankan untuk dapat memberikan kebijakan dan masukan kepada guru untuk bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan literasi secara optimal untuk meningkatkan minat membaca siswa guna mengoptimalkan hasil belajar siswa.
Yang keempat, bagi orang tua siswa disarankan dapat memperhatikan kegiatan siswa dalam memilah dan memilih bacaan yang tepat untuk meningkatkan hasil belajarnya. Dan yang kelima, bagi peneliti lain disarankan agar dapat menggunakan laporan hasil penelitian ini sebagai acuan kepustakaan dalam melakukan penelitian yang baik dalam variabel yang sama atau pada variabel yang berbeda.